Apakah kita mudah jika ada orang yang mengirimkan sihir? Kalau ada, berarti sihir itu melekat di tubuh kita atau di rumah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka ishatan haniyatan wa mitatan sawiyatan wa maraddan ghara mukhzin wala fadh. Sahabat yang berbahagia, kembali bersama At-Taqi Ruqyah Center dan saya Nandang Burhanuddin. Sahabat yang berbahagia, kita berpikir cara menguji diri kita terkena sihir atau tidak. Apakah kita mudah jika ada orang yang mengirimkan sihir? Dalam istilah Banten itu teluh, atau mengirimkan guna-guna. Atau jika ada orang yang iri dengki kepada kita lalu mengirimkan apapun yang bisa mencelakakan diri kita, menjedot harta kekayaan kita, maka ada 5 ciri. Apakah kita terbebas dari sihir atau malah sihir itu tertanam dalam diri dan rumah kita? Apa saja 5 ciri itu? Yang pertama adalah kita harus memperhatikan ketika mendengar azan berkumandang, apakah ada indikasi kita merasa pusing, mual, ingin kencing, lambung kita mendadak sakit, bokong kita tiba-tiba keluh, atau ada perasaan ingin menjauh dari suara azan yang berkumandang itu, atau malah ingin mematikan mikrofon atau mic yang membuat telinga kita mendengung atau terganggu atau gatal-gatal. Kalau ada, berarti sihir itu melekat di tubuh kita atau di rumah kita. Kalau ada itu, salah satunya menimpa diri kita, baru dikumandangkan azan dan indikasi-indikasi menimpa kita, maka kita harus segera diruqyah. Nah, hal ini bisa dicoba selama seminggu atau minimal 4 kali waktu sholat dalam sehari. Jadi lakukan dalam seminggu atau 4 kali sholat, 4 kali berkumandang azan. Dengarkan azan itu secara baik-baik. Apalagi kalau suara azannya begitu merdu, dan tapi sebaliknya kepada diri kita ada indikasi-indikasi seperti yang saya sampaikan tadi, maka sihir itu berada dalam tubuh kita. Yang kedua, orang yang terbebas dari pengaruh sihir adalah manusia yang suka kebersihan. Orang, mohon maaf, yang mencintai kebersihan. Saya tidak ingin menyinggung atau menyindir para perokok, ya, karena saya alhamdulillah tidak merokok. Tetapi kalau sahabat-sahabat perokok berat, maka saya menyarankan, ya kalau memang merokok, saya tidak sedang berdebat masalah halal haram bab rokok, tetapi minimal kalau setelah selesai merokok, mau bertemu orang saja kita harus gosok gigi atau membersihkan mulut atau memakan permen supaya tidak bau mulut, maka upayakan kalau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala setelah selesai merokok, itu kumur-kumur atau gosok gigi atau membersihkan mulut dengan cara apapun supaya ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, atau ketika kita sujud membaca doa, tidak ada bau rokok, apek yang
tercium oleh saudara kita di samping kanan kiri, atau tercium oleh malaikat yang kemudian bau tersebut tidak mengenakan, tidak melegakan. Atau bagi sahabat termasuk saya yang suka makan jengkol, pete, atau makanan-makanan yang berbau, juga dianjurkan kalau memang kita ingin terhindar dari sihir, cintai kebersihan mulut, mata, telinga, farji atau alat vital kita, kuku-kuku kita juga dijaga kebersihan, dan upayakan rapih ketika bertemu dengan masjid Allah, ketika bertemu dengan malaikat Allah, ketika bertemu dengan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kenakan wewangian atau parfum selagi kita bisa membelinya, tidak perlu yang mahal, tidak perlu yang elit, tapi memang ada wewangian. Gunakan pakaian yang rapih, bersih. Ya, mohon maaf jangan sampai pakaian habis olahraga, habis bekerja, itu juga yang digunakan untuk sholat, untuk beraktivitas, bertemu di ruang-ruang ibadah. Atau ya, jangan sampai kita juga lupa membersihkan ketiak, membersihkan bulu-bulu yang ada di titik-titik tertentu yang justru di situ menjadi tempat bersemayam setan dan memudahkan kita untuk terkena sihir. Sahabat yang berbahagia, orang yang terkena sihir biasanya tidak mungkin menyukai kebersihan, kerapihan, minyak wangi, dan juga tidak mungkin suka mandi. Ciri yang ketiga, orang yang terbebas dari pengaruh sihir adalah hobi bergaul, hobi bersosial, suka berinteraksi dengan sesama insan yang lain. Sebab yang biasanya terkena sihir itu selalu mengasingkan diri, larut dalam duka, larut dalam nestapa, larut dalam masalah, dan menghindar berinteraksi dengan tetangga atau saudara. Tapi dengan catatan pergaulan ini bukan menjadi pergaulan majelis ghibah, majelis yang di situ digunakan untuk membicarakan tetangga, membicarakan orang lain, membicarakan saudara. Tapi majelis ini, pergaulan ini berisi saling tukar informasi kebaikan, bersinergi dalam ketaatan, lalu saling mengingatkan untuk meningkatkan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki lingkungan yang kotor, memperbaiki kondisi kita yang mungkin tidak layak dipandang. Ini majelis yang dirindukan. Oleh karena itu bukan majelis ghibah atau majelis gapleh atau majelis yang di situ terdapat bebauan yang justru malaikat menyingkir dari majelis yang ada dalam diri kita. Sahabat yang berbahagia, ciri yang keempat adalah ketika muncul dorongan yang begitu kuat, begitu bergelora untuk mendengarkan Al-Quran. Ada orang yang membacakan Al-Quran bukan lari, bukan kamu sok alim, kamu sok ya, baru belajar kemarin saja sudah sok. Nah, kalau ada ungkapan seperti itu berarti kita terkena sihir. Tapi kalau kita ada keinginan kuat untuk membaca Quran, kalau belum bisa membaca, untuk belajar Al-Quran, merasa diri kita dhaif, awam dalam bab Quran, lalu ingin belajar, jangan sampai kita membelanjakan duit kita, harta yang kita susah payah dapatkan untuk hal-hal yang di situ bisa mempengaruhi, mendatangkan setan, tapi kita pelit untuk membayar guru ngaji yang di situ ternyata bisa mendatangkan keberkahan kepada diri kita dan keluarga kita. Jangan sampai kita menjadi manusia, menjadi insan muslim mukmin yang kemudian di akhir hayat wafat dalam keadaan tidak bisa membaca Al-Quran. Apakah nanti membaca Al-Qurannya pakai mushaf atau HP? Saya pikir itu hanya media,
Tetapi memang dianjurkan yang lebih baik itu supaya tidak terganggu dengan lalu lintas WhatsApp, lalu lintas media sosial lainnya, maka menggunakan mushaf Al-Quran. Khususkan waktu ba'da maghrib ya 2 menit, 5 menit. Ba'da subuh 2 menit, 5 menit. Membaca 2-3 ayat sampai 10 ayat. Yang itu mampunya kita. Jangan sampai kita tidak kuat berlama-lama di masjid, tapi begitu lama berada di majelis-majelis ghibah, di majelis-majelis yang di situ mendatangkan kelalaian kepada Allah, kepada zikrullah, dan itu yang kemudian membuat kita menjadi sasaran empuk dari pengaruh sihir. Kemudian yang kelima, sahabat yang berbahagia, bagi sahabat yang saat sekarang ini tidurnya ya begitu pulas, begitu sistematis, artinya ya tidak begadang pada isya, tidak lama, lalu tidur pulas, teratur, tidak mengalami mimpi-mimpi menyeramkan atau mimpi-mimpi yang menunjukkan ada indikasi sihir di situ, maka diprediksi ini indikasi kita terbebas dari pengaruh sihir. Tapi kalau sebaliknya kita tidak tidur, tidak teratur, kadang tidur pagi sampai asar atau sampai setelah zuhur, tapi malamnya kita begadang larut malam, tentu ya kalau begadang larut malam tidak terlepas dari menonton, dari ngobrol, kongko-kongko, dari rokok, atau hal-hal yang membuat kita laibun walahun. Nah, di situ ada permainan, ada senda gurau. Lalu kita baru tertidur setelah larut malam, kemudian subuh terlewat, bangun lagi setelah syuruk atau setelah waktu duha, lalu kemudian tidur lagi sepanjang waktu itu, maka itu sudah diprediksi jika kita mengalami kesulitan atau mengalami ketidakteraturan ritme hidup. Sebab Al-Quran mengatakan waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asya. Al-Quran sudah menegaskan malam itu waktu kita untuk rehat, sedangkan siang hari waktu kita untuk mencari penghidupan. Tapi kalau sebaliknya, tidur larut ya, kemudian subuh terlewat, boro-boro sholat ke masjid, sholat subuh saja subuhnya kesiangan, atau kemudian tidur lagi di waktu produktif, maka ketahuilah itu indikasi kuat kita terkena sihir. Tapi kalau kita bisa tidur pulas, habis isya, kemudian sistematis jam 2 atau jam 3 sudah terbangun, apalagi kalau sholat malam 2 rakaat minimal witir, 1 atau 3 rakaat, kemudian teratur sholat subuh ke masjid, kemudian mungkin duduk tidak lama di masjid membaca Al-Quran, dan selama tidur itu tidak mengalami mimpi, maka itu indikasi kuat kita terhindar dari pengaruh sihir. Sahabat yang berbahagia, mudah-mudahan kita menjadi insan-insan yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengaruh yang membahayakan diri kita, termasuk salah satunya adalah sihir yang ini dihembuskan oleh jin, korin, abul jin, iblis, setan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.